Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Budiarto. Di sini saya akan memaparkan penulisan laporan praktik kerja lapangan saya di kantor jasa penilai publik Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang. Nah, pada penulisan laporan PKL saya mengambil judul penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kantor jasa penilai publik Jimmy Prasetyo dan rekan pada cabang Semarang. Nah, pada latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, yaitu Good Corporate Governance diperlukan bagi perusahaan untuk mendorong terciptanya dan pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Penerapan tata kelola perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan atau GCG yang baik. Tidak terkecuali pada kantor jasa penilai publik Jimmy Prasetyo dan rekan yang juga menerapkan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance dengan tujuan agar tata kelola usaha dapat berjalan dengan baik sehingga kinerja dari KCPP tersebut dapat bertumbuh dan berkelanjutan. Terus yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan itu sendiri untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG pada KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang. Nah, manfaat penulisan ada 3 manfaat, yaitu bagi mahasiswa, yang kedua bagi instansi mitra atau bagi KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan, yang ketiga bagi Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Manfaat penulisan itu sendiri untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa untuk menilai seberapa jauh pemahaman mahasiswa tersebut selama menjalani praktik kerja lapangan di KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan. Nah, yang kedua bagi instansi dan mitra, untuk manfaat penulisan itu sendiri berguna untuk mempererat atau menjalin hubungan yang baik dengan Universitas Negeri Semarang, sehingga harapannya ke depan dapat hubungan yang sudah ada semakin membaik atau semakin erat. Dan untuk Universitas Negeri Semarang, manfaat penulisan itu sendiri untuk sebagai tolak ukur atau sebagai dasar menilai mahasiswa yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan di KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan. Nah, yang kedua sebagai menambah wawasan kepada Universitas Negeri Semarang atau bagi pembaca yang berada di Universitas Negeri Semarang mengenai lingkungan atau kinerja atau bagaimana kerja di KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan, dan dalam hal ini sebagai dalam lingkungan profesi penilai atau profesi appraiser. Nah, yang selanjutnya saya melakukan tempat praktik kerja lapangan di KCPP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang yang beralamat di Perumahan Sembung Harjo Permai D22, Kelurahan Sembung Harjo, Kecamatan Genuk, Semarang. Waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 14 September sampai 13 November 2020. Yang selanjutnya ada pengertian dari Good Corporate Governance itu sendiri. Corporate Governance menurut Forum Corporate Governance on Indonesia FC atau FCGI merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham
pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. World Bank mendefinisikan BCG adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dari pengertian yang telah dipaparkan, good corporate governance merupakan sistem yang mengatur tata kelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut dalam hal kinerja yang berkaitan dengan klien atau berkaitan dengan internal perusahaan sendiri dapat berjalan secara efisien dan meningkatkan nilai jual perusahaan tersebut bagi klien yang akan datang. Yang selanjutnya ada analisis dan pembahasan mengenai penerapan prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan, keterbukaan informasi terdapat pada website resmi KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan, di mana di dalamnya terdapat informasi perusahaan yang relevan, dari mulai profil perusahaan hingga rekanan kerja yang bermitra dengan KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha. Perusahaan seharusnya mendefinisikan fungsi hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan serta mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan. Pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang, tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan. Pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang, tanggung jawab dan wewenang dapat dilihat pada struktur organisasi KCBP Prasetyo dan rekan kantor cabang Semarang. Dan ini merupakan struktur organisasi yang berada pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip responsibilitas. Dalam hal merupakan asas responsibilitas, apakah penilai bertanggung jawab secara pribadi atau kelembagaan jika terjadi ada pihak yang merasa dirugikan. Pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan cabang Semarang, mengikuti Kode Etik Penilai Indonesia atau KEPI dan Standar Penilai Indonesia atau SPI. Dalam KEPI, penilai memiliki tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai, tanggung jawab terhadap pemberi tugas atau klien, tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip independensi. Dalam hal ini, pada KCBP Jimmy Prasetyo dan rekan secara periodik melakukan pemeriksaan ulang mengenai tingkat independensi karyawan yang melakukan pekerjaan dari klien. Karyawan yang terlibat dalam penugasan wajib menandatangani dokumen pernyataan independensi. Dokumen pernyataan independensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penerimaan klien. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesetaraan. Pada prinsip kesetaraan, karyawan dapat memperoleh pelatihan internal yang dilaksanakan oleh asosiasi dan pihak lainnya. Prioritas untuk mendapatkan pelatihan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan kompetensi internal dan persyaratan dan dari setiap penugasan karyawan.
manajer atau pimpinan rekan atau rekan dapat mengusulkan karyawan untuk ikut dalam pendidikan penilaian yang telah diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI. Nah, pada kesimpulan laporan PKL saya dapat disimpulkan bahwa KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berada pada cabang Semarang dan kondisi yang ada dalam profesi appraiser. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan berpengaruh untuk menjaga penerapan good governance. Upaya yang baik dan konsisten dilakukan paling lama setiap 6 bulan sekali adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dokumen, baik itu mengenai penilaian kinerja karyawan ataupun dokumen yang bersangkutan dengan laporan penilaian itu sendiri. Saran yang pertama, untuk KJPP Jimmy Prasetyo dan rekan lebih mengenalkan adanya jasa penilai baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum agar profesi penilai diminati dan diperlukan jasanya secara lebih luas. Yang kedua, untuk klien agar lebih disiplin dalam mematuhi prosedur maupun perjanjian yang telah disepakati serta tidak menyulitkan penilai pada saat melakukan inspeksi agar pekerjaan dapat setelah itu lebih cepat dan lebih efisien. Berikut pemaparan dari laporan praktik kerja lapangan saya. Terima kasih telah melihat video dari pemaparan laporan praktik kerja lapangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.